dalam tradisi atau common knowledge, orang suka bilang itu adalah lucid dream. Dan ya tentu aja nggak semua orang bisa melakukan lucid dream. Tapi meskipun gue udah baca dan mengetahui hal-hal ini, gue masih merasa ada kejanggalan nih. Di Buddhis tuh kita bisa terlahir kembali menjadi nyamuk, jadi hewan, jadi manusia lagi atau bisa jadi dewa. Nah, tapi ada juga teori reinkarnasi. Jadi maksud lu kita menyaksikan ketika bumi itu terbentuk? Halo semua, kembali lagi di Sancakala. Kali ini seperti biasa gue ditemenin sama teman-teman gue. Ada Kiki. Halo. Dan Rizky. Jadi ini episode terakhir kita ya? Sadly yes. Oke. Gue harap kita bisa dapetin konten yang seru banget untuk episode hari ini. Nah ini, kan di episode sebelumnya gue udah janji nih, gue mau ada riset. Hari ini gue mau coba konklusiin riset gue ya. Jadi seperti yang gue udah jelasin sebelumnya, gue udah riset kemarin dari diskusi kita selama 7 episode ini. Gue menemukan hal yang menarik tentang yang Rizky dan Kiki maksud, bahwa alam kembaran itu sebagai alam alternatif yang dimana dalam tradisi atau common knowledge, orang suka bilang itu adalah lucid dream. Dan ya tentu aja nggak semua orang bisa melakukan lucid dream. Nah plot hole-nya, yang dimaksud kalian tidur sebagai jembatan alam kita ke alam kembaran adalah saat kita kehilangan kesadaran dalam gelombang theta, yang which is berbeda sama apa yang disebut sama lucid dream. Karena dalam lucid dream kita masih punya kesadaran. Dan hasil riset gue mengarah kepada hipotesa bahwa alam kembaran adalah alam yang gak bisa kita raih secara sadar dalam bentuk raga ataupun jiwa untuk masuk ke dalamnya. Karena secara ingatan dan pikiran kita adalah orang yang berbeda saat kita bangun di dalam alam kembaran ini. Terus satu-satunya cara untuk kita bisa melihat apa yang terjadi di dalam kedua alam ini justru bukan dengan lucid dream, melainkan pindah ke alam irisan, yaitu alam gaib. Nah, alam gaib ini adalah alam irisan antara alam kembaran dan alam kita. Jadi dia adanya di tengah-tengah seperti yang kalian sering jelasin sebelumnya. Yang menariknya lagi, gue dapat penjelasan tentang alam gaib yang inline sama hipotesa ini dalam artikel yang menyebut alam gaib itu Pasmalit. Apa nih? Ya ternyata gak sia-sia kita dari kemarin 7 episode ngobrol sama lo Tovan. Akhirnya lo mengerti apa yang kita obrolin dari kemarin. Iya nih, ini luar biasa banget sih ya. Karena lo bisa nemuin artikel-artikel itu, ya kan? Nah tapi di obrolan lo tadi tuh, dari penjelasan lo itu, itu gue lagi-lagi gue nemuin nih. Kan menurut lo nih, dari yang hasil riset lo tadi tuh, ternyata lucid dream itu bukan yang kita maksud selama ini, bukan lucid dream kan? Ya kan. Nah ini buat yang nggak tahu nih ya, mungkin gue boleh kasih penjelasan nggak nih tentang lucid dream itu apa? Yes please. Nah jadi untuk yang belum tahu, lucid dream ini bisa dialami sama siapa aja sebenarnya. Nah meskipun kesannya aneh dan sering dianggap hal-hal mistis nih orang yang ngalamin ini nih, tapi hal ini tuh jenis mimpi yang sebenarnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Simpelnya tentang lucid dream ini, kondisi saat manusia mengalami mimpi secara sadar atau bahkan bisa mengendalikan mimpi itu sendiri, ya kan? Jadi hal itu tuh biasa terjadi karena yang tadi lu sudah sebutin mungkin ya, ada gelombang otak yang masih aktif meskipun sedang terlelap, kayak gitu. Karena tadi udah di confirm kalau ini yang kita obrolin selama ini tuh bukan lucid dream, tapi memang ada sesuatu yang masih misterius nih. Kita ngomongin tentang, lu tadi nyebutin salah satu dunia, Pasmalit ya? Iya, gue surprise ya dia akhirnya bisa menemukan tentang Pasmalit ini. Tapi namanya tuh keren banget ya, Pasmalit gitu. Gue heran tapi siapa yang bikin ya? Iya ya. Nah oke lah, tapi gini deh, dari apa yang udah kita bahas di season ini, kita tuh nemuin banyak banget hipotesa kan. Tapi meskipun gue udah baca dan mengetahui hal-hal ini, gue masih merasa ada kejanggalan nih. Kalau ada yang inget, kita itu sering banget ngebahas hal yang berkaitan dengan urban legend dan ciptaan manusia yang meninggalkan jejak sejarah. Tapi lagi-lagi nih, gimana kalau syair-syair, karya seni, dan relief atau apapun sejenisnya itu deh, yang ada di dalam jejak sejarah, itu tuh gak sepenuhnya nyata di alam ini, dan memang pernah terjadi di alam lain. I see. What a creepy world full of mystery. Kita makanya dari kemarin kan mencoba memecahkan satu persatu kan.
Ya. Tapi semuanya itu balik lagi ke dalam kemungkinan terbesar bahwa yang memberitahu tentang apa yang terjadi di alam kembaran itu adalah makhluk yang ada di dalam alam irisan atau pasmalet ini. Oke. Dan si makhluk ini, dia berarti ada dari masa ke masa. Iya. Maksudnya dia nggak cuman ada mungkin di masa lalu. Kalau dia bisa ada di masa lalu, masa lalunya lagi dan masa lalunya lagi. Bukan nggak mungkin dia ada di masa sekarang. Untuk menceritakan hal-hal yang sangat luar biasa fiksi, tapi akhirnya menginspirasi apa yang akhirnya dibicarakan sama masyarakat sebagai hal mitos atau sejenisnya. Oke. Karena lo tau kan kalau misalnya ide, lo tau teori mimesis? Tahu gue. Dari Plato? Plato ya. Ya, bahwa tidak ada ide original, yang itu adalah peniruan suatu objek nyata yang diaplikasikan menjadi suatu karya, yang dimana kemungkinan besar kita melihat itu di alam kembaran kita, lalu terstilasi oleh linggo, dan kita mimik itu dalam karya di alam kita yang sekarang. Oke. Termasuk ide gimana alam dunia kita ini terbentuk. Gimana kalau misalnya asal-usul bumi itu ternyata adalah hal yang sudah pernah kita alamin sebelumnya. Oke, iya. Gimana kalau ternyata kita adalah witness saat penciptaan bumi sendiri itu dibentuk. Jadi maksud lu kita menyaksikan ketika bumi itu terbentuk? Yes, apa yang kita sekarang diami nih, si bumi dan alam yang kita jalanin sekarang itu terbentuk, kita tuh sebenarnya ada. Oke. Karena kan maksudnya teori tentang pembentukan alam semesta dan lain-lain itu kan juga, kalau karya seni aja berdasarkan apa yang sudah pernah mereka lihat, apalagi ide bahwa asal-usul dunia ini terbentuk, ya kan? Iya. Siapa yang maksudnya ide dari mana tentang alam dunia ini gitu loh. Nah, dari sini gue mau ngomong kalau menyangkut tentang reinkarnasi. Kita tahu kalau misalnya, lo tau kan, tapi kalau reinkarnasi itu kita akan terlahir sebagai makhluk berakal lainnya. Iya. Ada banyak versi sih tentang reinkarnasi. Ada yang bilang kalau kita adalah dulu bisa di Buddhis tuh kita bisa terlahir kembali menjadi nyamuk, jadi hewan, jadi manusia lagi, atau bisa jadi dewa. Nah, tapi ada juga teori reinkarnasi yang bahwa kita cuma akan reincarnate jadi makhluk berakal doang. Oke. Pernah kepikiran gak lo? Kita ini kan ada 6 miliar manusia. Iya. Zaman dulu kan manusia itu gak ada 6 miliar. Bener juga sih. Nah, kalau misalnya kita ini adalah dari makhluk berakal juga, apakah kita ini bukan manusia dulunya? Tapi kan gak mungkin amuba juga kan? Gak mungkin kita terlahir dari entity yang sama para dinosaurus ini. Maksudnya kita gak mungkin reinkarnasi dari dinosaurus juga. Iya. Berarti ada yang menghuni bumi ini sebelum kita, dan itu adalah reinkarnasi pertama kita. Wah. Tapi mereka kemana? Iya. Bangsa itu kemana, dan kenapa akhirnya kita jadi apa yang disebut manusia? Oke. Kalau boleh gue tambahin ya, kan tadi lu ngomongin tentang reinkarnasi ya. Di berbagai macam kepercayaan, atau mungkin ya kita ngomongin kayak misalkan di Nordik ada apa namanya, Viking, bangsa Viking. Yes. Dia kan mengenal dewa-dewa dari ketika ada satu pagans. Ya kan ada ketika masanya itu, kalau di Nordik itu Ragnarok. Terus kalau di Yunani itu kan mungkin ada kiamatnya juga sendiri. Di Mahabharata pun ada. Yes. Maksud gue di setiap epos kayak gini itu tuh mereka ngebawain cerita yang kurang lebih tentang penciptaan kan? Iya, tentang penciptaan dan akhir daripada itu. Maksud gue ini berarti diulang lagi. Iya, dan maksudnya mereka semua bisa menciptakan cerita tentang penciptaan ini. Gak mungkin kalau gak ada saksinya. Betul. Iya. Iya kan? Wah, ini merinding sih gue. Dan apakah saksi-saksi ini adalah kita dulunya sebelum peradaban manusia itu diciptakan? Sebelum manusia atau Homo sapiens diciptakan. Karena dari teori Darwin sendiri ada missing link yang gak bisa dijelaskan antara manusia purba dan kehadiran manusia yang tiba-tiba. Ya mungkin di season ini
ada banyak pertanyaan yang masih belum bisa dijawab atau masih misteri nih. Mungkin ya di Sancakala berikutnya, di season berikutnya kita akan membahas tentang epos. Nah gimana buat teman-teman semua, mungkin ada tanggapan di kolom komentar, bisa langsung aja nih kasih tanggapannya di kolom komentar.